Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengukuran eksternal. Tujuan audit eksternal untuk mengembangkan kesempatan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dan menghindari ancaman. Kekuatan eksternal dibagi menjadi 5 kategori pada buku halaman 46. Contoh, naiknya harga makanan dan akan mempengaruhi produk, jasa, dan lain-lain. Faktor eksternal harus dipilih secara spesifik dan dapat dilakukan. Contoh, PDB Brasil adalah 6,8% dapat dilakukan karena perusahaan membuat strategi untuk membuka 100 toko baru di Brasil. Proses melakukan audit eksternal. Pertama, perusahaan mengumpulkan informasi strategik seperti majalah, jurnal perdagangan, koran, internet, dan lain-lain. Kedua, melakukan asimilasi dan evaluasi yang dilakukan pertemuan antar manajer secara kolektif dan membuat peringkat daftar dalam papan tulis atas informasi yang dicari. Berikut pandangan-pandangan Industrial Organization yang berfokus pada eksternal dan variabel industri, mementingkan faktor eksternal dan lain-lain. Selengkapnya ada di buku halaman 47. Kekuatan ekonomi. Tren nilai dolar memiliki dampak bagi perusahaan di industri dan lokasi yang berbeda. Contoh di halaman 49, perusahaan yang berbasis di Hiroshima memiliki strategi untuk memproduksi produk lebih dari 80% di Jepang dan mengekspornya di seluruh dunia. Jika nilai dolar melemah sama dengan 77 yen, mereka masih mendapat keuntungan dari produk di Jepang. Jika nilai tukar dolar sama dengan 79 yen, mereka tetap berproduksi di luar negeri sampai nilai dolar naik kembali ke angka 100 yen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Perubahan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan memiliki dampak besar yang terlihat pada semua produk, jasa, dan pelanggan. Organisasi bertujuan memperoleh laba dan nilaba yang kecil dan besar. Dalam semua industri yang dikejutkan dan ditantang oleh kesempatan dan ancaman yang muncul akibat perubahan sosial, budaya, dan geografis. Di sini dicontohkan pada halaman 50. Lalu ada tren sosial, budaya, demografis, dan lingkungan membentuk cara orang Amerika hidup, bekerja, berproduksi, berkonsumsi. Tren baru membuat jenis pelanggan yang berbeda dan konsekuensinya, kebutuhan akan produksi, akan jasa, dan strategi yang berbeda pula. Di sini dicontohkan pada buku halaman 51. Lalu ada kekuatan politik pemerintah dan hukum. Pemerintah federal, lokal, dan asing adalah regulator, pemberi subsidi, pemberi kerja, dan pelanggan organisasi terbesar. Oleh karena itu, faktor-faktor politik pemerintah dan hukum berkesempatan untuk meningkatkan harga secara global yang dapat menyebabkan inflasi. Untuk industri-industri dan perusahaan yang sangat bergantung pada kontrak atau subsidi pemerintah, perkiraan politik merupakan bagian yang paling penting dalam audit eksternal. Lalu ada serikat pekerja. Penurunan besar belakangan ini terdapat di dalam pendapatan pemerintah federal, negara bagian, dan daerah yang berkontribusi terhadap penurunan tajam keanggotaan serikat sektor publik. Isu pekerja sektor publik yang dikelola telah menjadi perdebatan di banyak negara bagian pemerintah negara dan mencari konsensi, dan yang paling drastis adalah penghapusan hak penawaran kolektif. Kekuatan teknologi. Kecanggihan teknologi dapat menciptakan pasar baru, memunculkan pengembang produk baru, mengubah posisi biaya bersaing relatif dalam industri, dan menyerahkan produk dan jasa yang ada dan sudah kuno. Kecanggihan teknologi membuat keunggulan bersaing lebih kuat dari sebelumnya. Banyak organisasi yang membentuk CEO dan CTO. CEO dan CTO bekerja sama untuk memastikan informasi yang dibutuhkan. CEO lebih seperti manajer dan CTO lebih seperti teknisi. Kekuatan bersaing. Yang pertama, mengidentifikasi perusahaan pesaing. Yang kedua, menentukan kekuatan, kelemahan, kapabilitas, kesempatan, ancaman, tujuan, dan strategi. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi pesaing. Program intelijen bersaing. Intelijen bersaing menurut SCIP adalah proses sistematik dan etis untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi mengenai aktivitas persaingan dan tren bisnis umum untuk tujuan bisnis ke depan. Baiknya informasi pesaing yang didapatkan perusahaan dapat mengimplementasikan strategi secara efektif. Sebagian besar kelemahan pesaing dapat merepresentasikan kesempatan eksternal.
Kekuatan pesaing umum mungkin mempresentasikan ancaman penting. Keumuman pasar dan kesamaan sumber daya. Pesaing adalah perusahaan yang menawarkan produk dan jasa yang sama dalam pasar yang sama. Keumuman pasar yaitu jumlah dan signifikan pasar di mana perusahaan bersaing dengan pesaingnya. Kesamaan sumber daya adalah sejauh mana tipe dan jumlah sumber daya internal perusahaan dapat dibandingkan dengan pesaing. Analisis bersaing, model 5 kekuatan Porter. Menurut Porter, sifat persaingan dalam industri dapat dilihat sebagai gabungan dari 5 kekuatan. Yang pertama, persaingan di antara perusahaan yang bersaing. 2, masuknya pesaing baru. 3, potensi pengembangan produk substitusi. 4, kekuatan posisi tawar pemasok. 5, kekuatan posisi tawar konsumen. Terdapat 5 kekuatan analisis bersaing menurut Porter. Yang pertama, persaingan antar perusahaan yang bersaing. Strategi perusahaan dapat berhasil jika mereka memberikan keunggulan bersaing dalam strategi yang dikejar oleh perusahaan bersaing. Yang kedua, potensi masuknya pesaing baru. Perusahaan yang telah ada lebih dulu di industri mempertahankan posisi dan mengambil tindakan untuk menghalangi pendatang baru. Yang ketiga, potensi pengembangan produk substitusi. Adanya produsen produk substitusi di industri membuat perusahaan bersaing ketat. Misalnya, produsen wadah plastik bersaing dengan produsen kaca, kertas, dan kaleng aluminium. Yang keempat, kekuatan posisi tawar pemasok. Pemasok dan produsen bekerja sama dengan mengatur harga, kualitas, pengembangan jasa, pengiriman, dan pengurangan biaya persediaan. Dan yang terakhir, kekuatan daya tawar konsumen. Perusahaan menawarkan garansi yang diperpanjang atau layanan khusus untuk memperoleh kesetiaan pelanggan. Selain itu, pelanggan terkadang bernegosiasi harga sebuah produk atau jasa agar mendapatkan harga yang lebih murah. Sumber-sumber informasi eksternal. Terdapat banyak situs web untuk mengumpulkan informasi strategik, namun ada 5 yang sering digunakan oleh penulis. Di antaranya tertera pada slide ini. Perangkat dan teknik prediksi. Terdapat 2 kategori perangkat prediksi. Yang pertama, teknik kuantitatif, yang kedua, teknik kualitatif. Kesempatan dan ancaman eksternal dapat diidentifikasi melalui prediksi yang baik. Pembuatan asumsi. Penyusun strategi melakukan perencanaan dengan memformulasikan strategi, mengidentifikasi kejadian di masa yang akan datang, dan membuat asumsi beralasan mengenai faktor-faktor tersebut. Selanjutnya yaitu analisis industri matriks evaluasi faktor eksternal. Matriks evaluasi faktor eksternal atau EV memungkinkan para penyusun strategi untuk meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial budaya, demografi, lingkungan politik, pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan. Diilustrasikan pada tabel 3.7 pada halaman 66, matriks EV dapat dikembangkan dalam 5 langkah. 1. Buat daftar faktor-faktor eksternal kunci. 2. Beri bobot untuk setiap faktor, di mana 0,0 tidak penting hingga 1,0 sangat penting. 3. Beri peringkat antara 1 hingga 4 bagi setiap faktor eksternal kunci, di mana 4 responnya superior, 3 di atas rata-rata, 2 responnya rata-rata, dan 1 responnya buruk. 4. Kalikan setiap bobot faktor dengan peringkatnya untuk menentukan skor tertimbang. 5. Jumlahkan skor tertimbang setiap variabel untuk menentukan skor total tertimbang. Selanjutnya, matriks profil persaingan. Matriks profil persaingan atau CPM mengidentifikasikan pesaing utama perusahaan serta kekuatan dan kelemahan pesaing tertentu terkait posisi strategis perusahaan. Bobot dan total skor rata-rata tertimbang pada CPM dan EV memiliki makna yang sama. Namun, critical success factor dalam CPM mencakup isu internal dan eksternal. Dalam CPM, peringkat dan total rata-rata tertimbang untuk perusahaan rival dapat dibandingkan dengan perusahaan sampel. Lalu, kesimpulan pada bab ini adalah meningkatnya turbulensi dalam pasar dan industri di seluruh dunia, berarti audit eksternal menjadi bagian eksplisit dan penting dalam proses manajemen strategik. Tanggung jawab para penyusun strategi adalah memastikan pengembangan sistem audit eksternal yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.